Dan ada banyak hal-hal yang membuat kita kemudian merasa bahwa kapan ini semuanya akan berakhir. Ya. Penyebaran dari virus corona ini begitu tambah pesat. Rasanya seperti mimpi yang buruk. Namun saudara, ada harapan-harapan yang baru. Dari jumlah yang sakit ternyata tidak ada yang tidak jadi meninggal tetapi bisa sembuh. Jadi ada pengharapan di dalam hal itu dan itu menjadi suatu kenyataan yang menggembirakan sebetulnya. Dan hampir semua pihak-pihak sudah berkonsentrasi untuk mengatasi pandemi ini. Dan bahkan Paus Fransiskus mengatakan, jangan takluk pada ketakutan. Pada rasa takut itu kita tidak boleh. Memang selalu akan ada kekhawatiran soal masa depan. Dan semua yang harus dikembalikan dibangun kembali. Tetapi saudara, kita harus tahu, di dalam permasalahan yang begitu gelap, begitu menakutkan, kita perlu bersyukur bahwa kita punya satu penolong yang luar biasa, yaitu Yesus kita. Dialah Yesus yang akan menuntun kita kepada jalan keluar dari semua kegelapan ini. Menuntun kita dari kebuntuan hidup kita, serta membantu kita untuk bisa mencapai puncak dari kehidupan kita. Dan itulah yang harus menjadi harapan kita dalam kesulitan kita ini. Tetapi saudara, harapan-harapan kita tanpa ada perbuatan akan menjadi harapan yang kosong. Kita hanya cuma bisa berharap saja tanpa bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, maka itu adalah suatu harapan yang kosong. Dan tidak akan pernah terjadi apa-apa nantinya. Jadi bagaimana seharusnya? Ternyata saudara, kita harus punya harapan yang bersumber pada iman percaya kita kepada Tuhan. Iman dan harapan inilah yang akan menjadi sumber kita untuk keluar dari kesulitan kita. Karena Tuhan hanya bekerja dan menolong kita yang percaya kepadanya. Dan untuk bisa percaya kepadanya, saudara, kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita tidak perlu hanya cuma berdoa saja. Selalu kalau saya mengatakan pada orang, kenali Tuhan kamu, dia mengatakan, orang akan mengatakan, saya juga sudah berdoa. Tapi saudara, kalau kita berdoa hanya berdoa begitu saja, tidak tahu kepada siapa kita berdoanya, berarti kita tidak mengenal Tuhan kita. Kita harus tahu siapa Dia. Kita harus tahu, mengerti apa yang bisa Dia lakukan buat kita. Dan inilah yang perlu kita pelajari, saudara. Perlu kita ketahui bahwa Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan itu adalah satu-satunya penolong yang dapat kita minta untuk menolong kita di dalam semua permasalahan hidup kita. Tanpa iman percaya kepada Dia, maka harapan kita tidak akan berhasil apa-apa. Di dalam hidup ini terkadang kita merasa bahwa masalahnya seperti tidak ada jalan keluar, ya. Namun sekali lagi saya katakan, jangan pernah putus asa. Penolong kita, Yesus, adalah Allah yang sanggup menolong kita di dalam segala permasalahan kita. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang ibu datang ke saya dan dia mengatakan bahwa suaminya sudah tidak bekerja.
anaknya, 2 anaknya sakit, 1 kanker, dan yang satunya autoimun. Dan semuanya memerlukan biaya yang sangat besar. Tapi biaya didapat dari mana? Dia katakan. Saudara, saya cuma mengatakan cobalah minta pada Tuhan. Kenali siapa dia, kenali Tuhan itu. Dia yang akan menolong, dia yang sanggup menolong ibu. Ya jawabnya juga adalah saya sudah berdoa. Tapi sampai hari ini tidak ada apa-apa. Ini saudara yang selalu kita lakukan. Seolah-olah kita menyuruh Tuhan kita itu adalah seperti pesuruh kita, kacung kita untuk melakukan segala-galanya. Asal kita ngomong dan harus dilakukan. Tapi tidak bisa begitu, saudara. Kita harus punya iman dan satu keyakinan yang benar-benar, pengharapan yang benar berdasarkan iman itu, bahwa Yesus adalah penolong, Allah yang satu-satunya yang sanggup menolong. Saya suruh ibu itu berdoa, saudara. Saya suruh dia mulai belajar bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Saya suruh dia bangun pukul 2 pagi dan berdoa kepada Tuhan. Dan bercerita kepada Tuhan apa permasalahannya. Dia melakukannya, saudara, selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu dia datang ke saya. Dia bilang pada saya, Tuhan itu baik. Apa yang terjadi, Ibu? Saya kepingin tahu dong apa yang terjadi sebetulnya. Ternyata saudara, pada saat dia membawa anaknya memeriksakan anaknya yang penyakit kanker, dia di situ bertemu dengan seorang laki-laki yang juga membawa istrinya sakit kanker. Dan ternyata saudara, laki-laki itu adalah seorang laki-laki yang sangat amat kaya. Dan dia membiayain ibu ini tadi untuk anaknya. Sehingga dia tidak mengeluarkan uang 1 sen pun untuk pengobatan anaknya sama sekali. Jadi sekarang dia cuma berusaha untuk yang autoimun. Saudara, pada saat dia berpikir bagaimana anak saya yang autoimun, laki-laki itu menanyakan kepada dia, anaknya cuma 1 ini ya? Enggak, saya punya 2 anak. Satunya sehat ya, Ibu? Dan dia mengatakan tidak. Dia menceritakan permasalahannya. Bagaimana suaminya tidak bekerja dan anaknya sakit autoimun yang harus diperbaiki dan segala macam. Saya enggak mengerti istilah-istilahnya. Dan dia mulai berbicara itu. Laki-laki itu cuma mengatakan, besok telepon saya ya, datangin kantor saya dan kemudian semuanya akan dibayar. Saudara, hanya di dalam keadaan yang demikian, saudara, yang begitu mendesak keadaannya, Tuhan menolong dia. Tuhan memberikan jalan keluarnya. Karena itu, saudara, kita perlu benar-benar mengenal Tuhan kita. Siapa Yesus itu? Dia bukan cuma Allah yang sanggup menolong dan kemudian kita bisa perintah-perintah untuk menyembuhkan, tidak. Tapi kita perlu belajar untuk mengenal dia dan hidup bersama dengan dia, berhubungan erat dengan dia dan mengerti apa kehendaknya di dalam hidup kita. Itu yang kita harus lakukan, saudara. Bagaimana kita bisa memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Di dalam berdoa kita perlu memusatkan pikiran kita. Kita perlu hening dan mendengarkan dia apa yang dia ingin katakan kepada kita. Dan itu harus kita lakukan. Jadi bukan cuma sekedar berdoa begitu saja. Tetapi kita harus benar-benar tahu siapa Yesus ini. Apa yang bisa dia lakukan untuk kita. Sehingga dengan sendirinya saudara, kita tidak boleh lari dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Tapi kita harus menghadapinya. Kita harus menghadapi semua permasalahan yang ada bersama dengan Yesus. Dialah
Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan ia berkuasa untuk membukakan jalan bagi semua permasalahan kita. Saya sungguh-sungguh hidup hanya sekedarnya saja, saudara. Konseling saya tidak jalan, karena orang-orang sudah tidak berani datang. Hidup sungguh-sungguh terasa sangat berat buat saya. Karena saya masih punya 2 anak yang masih sekolah di SD dan di SMP. Dan saudara tahu uang sekolah sekarang begitu mahalnya. Tapi saudara, Tuhan memberikan jalan keluar bagi semua permasalahan saya. Ada orang yang saya tidak kenal, saudara. Dan dia bertemu dengan teman saya. Dan teman saya menceritakan permasalahan saya. Dia tidak mengenal saya tidak kenal dia. Tapi dia mengatakan, saya akan bayar semuanya. Dan sampai hari ini, saudara, saya tidak membayar uang sekolah. Karena dia yang membayar. Ada begitu banyak permasalahan, saudara, yang bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dan semuanya itu di luar alam pikiran kita, di luar jalur-jalur yang kebiasaan-kebiasaan kita. Justru jalannya sungguh-sungguh tidak bisa diselami, tidak bisa dimengerti oleh kita. Karena itu, saudara, kita perlu mempunyai satu hal yang bersumber kepada Dia, yaitu iman kita, iman percaya kita. Berdasarkan iman percaya kita kepada Dia, maka harapan kita akan benar-benar menjadi kenyataan, bisa mendapatkan kenyataannya. Karena sungguh, saudara, persoalan kita itu bukan persoalan saya, persoalan saudara, saya tahu bukan persoalan yang biasa. Apalagi di zaman pandemi ini. Hampir semua orang mengeluh tentang permasalahan mereka. Tapi hanya satu yang bisa menolong, yaitu Tuhan. Karena itu kita tidak perlu bersungut-sungut, saudara. Kita tidak perlu mengomel, kenapa ini tidak terjadi, kenapa ini begitu. Tidak perlu. Ada seorang ibu yang datang ke saya dan mengatakan bahwa dia membutuhkan uang yang begitu besar untuk membayar hutang banknya. Saudara, dia mau menggadaikan rumahnya, mau dijual rumahnya. Satu-satunya rumah yang dia tinggali, tapi dia mau menjualnya. Di zaman sekarang bagaimana sulitnya menjual rumah. Dan saya cuma mengatakan kepada dia sudah mencobanya berbulan-bulan, saudara. Tidak ada orang yang mau membelinya. Karena pertama harganya mahal dan memang waktunya juga tidak tepat sama sekali sekarang ini. Saya cuma mengatakan kepada dia, mintalah tolong Tuhan. Mintalah supaya Tuhan memberikan jalan keluarnya. Tapi kenali dia, hubungi dia dengan benar. Dan dia mengatakan, bagaimana saya harus berhubungan dengan dia secara pribadi, Ibu, katanya. Nah, ini yang selalu saya katakan, bangunlah pukul 2 pagi. Paling lambat jam 3 pagi, saya katakan. Dan berdoalah, di situ saudara akan berhubungan dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan bicarakan, katakan, ceritakan semua permasalahan kamu kepada dia. Saudara tahu, hanya dalam waktu 2 minggu, saudara, rumah itu terjual. Dan terjual bukan dengan harga yang murah, tapi justru di luar akal dia, bisa naik ditambah 1-2 poin, bisa terjual dari harga yang tadinya ditawar orang murah-murah. Karena itu, saudara, kita orang yang percaya harus mempunyai kepercayaan, iman percaya yang benar-benar kepada Tuhan. Iman kita kepada Yesus itu sungguh-sungguh harus benar. Bukan sekedarnya percaya pada Tuhan dan berdoa seenaknya saja, tidak.
Tapi kita harus berusaha seolah-olah kita berbicara dengan seorang sahabat kita. Sahabat yang kita kenal, sahabat yang kita sungguh-sungguh bisa menolong kita. Karena kalau tidak, saudara, Allah tidak akan bisa membantu kita. Yesus akan sulit membantu kita. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Karena saudara, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Rencananya selalu indah buat kita. Cuman kadang-kadang kitanya yang tidak mengerti apa yang Dia rencanakan untuk kita. Dan inilah yang harus kita perhatikan, saudara, di dalam hidup kita. Dalam permasalahan apapun juga, hendaknya kita memperhatikan bahwa penolong satu-satunya adalah Yesus. Dan Dia adalah Allah yang dapat melakukan segala-galanya, memberikan jalan keluar bagi kita, menyembuhkan sakit kita, membereskan permasalahan kita, mempersatukan keluarga yang berantakan. Semuanya Dia bisa melakukannya, saudara. Asal kita punya iman, percaya kepada Dia. Sehingga dan harapan kita yang bersumber pada iman percaya kita itu sungguh-sungguh akan menjadi kenyataan yang benar. Jadi tetaplah tenang, saudara. Terutama di tahun yang baru ini. Di dalam firman disebutkan bahwa Dia memberkati tahun yang dijalaninya ini. Dan tapak kakinya mengeluarkan lemak. Berarti di dalam setiap tahun, sepanjang tahun itu, Dia memberkati kita. Iman inilah yang harus kita pegang, saudara. Kita percaya pada apa yang dikatakannya. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu mengeluh terhadap segala sesuatunya. Tapi sungguh-sungguh berserah kepada Dia. Karena pada saat Dia membuka jalan bagi kita, tidak ada satupun yang sanggup menutupnya. Dan tidak ada satupun yang sanggup menghalang-halanginya, saudara. Karena itu, selain Tuhan membuka jalan untuk kita, Dia akan selalu membawa kita kepada kebenarannya. Jalan Tuhan tidak ada yang bisa diselami kita, Tuhan, saudara. Bahkan Ia dapat melakukan begitu banyak cara ajaib dalam kehidupan kita. Selama hidup saya, saudara, saya mengalami keajaiban Tuhan sudah berkali-kali. Jatuh, kepala pecah, dokter sudah mengatakan sudah kematian, sudah mendekat, tapi toh masih hidup. Apa saja, rasanya tidak mungkin bisa memberi makan kepada anak-anak saya, tapi toh saya masih hidup sampai hari ini dan saya masih bisa memberi makan kepada anak-anak saya. Saudara tahu, pada saat kalau saya bangun pagi, saudara, dan kemudian keluar dari kamar saya setelah berdoa, saya melihat meja makan masih kosong. Saya balik lagi ke kamar, dan saya cuma cerita pada Tuhan, hari ini meja makan saya kosong, Tuhan. Saya nggak mengerti bagaimana saya harus mengisi meja makan, itu saya tidak tahu. Tapi hari ini kosong, tidak ada makanan. Bahkan sisa dari tadi malam pun kadang-kadang tidak ada sudah. Saudara tahu, anak-anak saya karena liburan semua, tidak bersekolah, bangunnya siang, selalu jam 9, jam 10 baru bangun. Jadi saya tidak perlu khawatir pada jam-jam pagi-pagi hari. Saya yang pikirkan adalah jam 10 nanti kalau mereka bangun pagi makan apa ya? Saya bilang. Saya ngomong sama Tuhan, saya cerita.
Kalau anak-anak bangun pagi nanti makan apa Tuhan ya? Nggak ada makanan. Saudara tahu apa yang terjadi? Pintu pagar saya dibel orang. Dan pasti ada ibu-ibu atau teman-teman saya, saudara-saudara saya yang mengirimkan makanan. Dan itu terjadi bukan sekali, 2 kali, saudara. Terjadi berkali-kali. Dan hidup ini sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Karena itu, saudara, saya selalu mengatakan pada orang yang datang kepada saya kalau dalam permasalahan yang tidak selesai-selesai, datang ke Tuhan, dekatkan diri kamu, kenali Dia, benar-benar kenali Dia. Ceritakan semua permasalahan, nanti kan Dia mendengarnya, saya katakan. Itu yang saya nasihatkan. Hubungi secara pribadi. Bangun jam 2, jam 3 itu bangun. Itu adalah hubungan jam-jam yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Secara egoistis itu kita berdoa hanya untuk kepentingan kita pada jam-jam itu. Saya selalu mengatakan demikian, saudara. Karena Dia satu-satunya yang sanggup menolong kita. Dan Dia satu-satunya yang punya jalan keluar. Jalan-jalan yang ajaib, jalan-jalan yang tidak bisa diselami. Karena itu, saudara, saya ada satu ayat yang indah sekali. Yang saya perlu saudara mengetahui dan membacanya dengan benar. Roma 15 ayatnya yang ke-13 ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, kalau kita tidak dipenuhi sukacita dan damai sejahtera, maka kita berarti akan mengomel kepada Tuhan. Kita akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi kita harus merasakan sukacita di dalam kehidupan ini. Supaya kita benar-benar memperoleh pengharapan yang dalam. Dan Allah memenuhi kita dengan segala sukacitanya dan damai sejahteranya. Sehingga Dia bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Inilah saudara yang saya katakan. Milikilah iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak punya iman, tidak hidup di dalam damai sejahteranya, saudara, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Kita perlu berharap yang terbaik dan Allah pasti akan memberikannya kepada kita. Di tahun yang baru ini, saudara, kalau kita baca firman, maka kita tahu bahwa Dia akan memberkati tahun ini, sepanjang tahun ini. Kakinya menjejakkan dan memenuhinya dengan lemak. Dan lemak merupakan berkat yang berlimpah-limpah bagi kita. Jadi jangan khawatir. Jangan takut akan apapun juga. Tapi hadapi semua permasalahan bersama dengan Tuhan. Karena saudara, percayalah, Dia adalah Tuhan yang peduli akan selalu dan akan selalu bertindak buat kita. Memberikan pertolongannya dan kemenangan bagi kita. Jalan Tuhan tidak terselami. Bahkan di luar akal pikiran kita sebagai manusia. Hanya itu yang saya bisa katakan, saudara. Dan saya sungguh berharap bahwa dalam masa pandemi ini, dengan menapaki tahun yang baru, saudara harus menapak setiap harinya dengan iman percaya kepada Tuhan di dalam damai sejahtera. Sehingga Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan memberkati saudara.